nama saya Siti Lutfi Moha, NIM C01422194, kelas A Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Astri Nikmatur Rizka Pamide, NIM C014222026, kelas A Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Hanun Salsabila Jafar dengan NIM C014220069, kelas A Keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan secara global dapat diartikan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan yang disusun secara metodologi dan sistem tujuannya untuk mencapai ilmu secara universal dan dari segi kebenarannya dapat diverifikasi. Ilmu pengetahuan itu sendiri sebenarnya bersifat terbuka, dapat dijadikan sebagai problem solving terhadap masalah dan bersifat plural. Filsafat ilmu pengetahuan mempunyai wilayah yang lebih luas dan perhatian lebih tersendat daripada ilmu-ilmu pengetahuan itu. Maka dari itu, filsafat ilmu pengetahuan pun mempunyai wilayah lebih luas daripada penyelidikan tentang cara kerja ilmu-ilmu. Filsafat ilmu pengetahuan bertugas untuk meneliti dan menggali sebab musabab pertama dari gejala ilmu pengetahuan. Di antaranya paham tentang kepastian, kebenaran, dan objektivitas. Cara kerja sesuai dengan cara kerja filsafat tersebut di atas yaitu bertitik pangkal pada gejala ilmu-ilmu pengetahuan, mengadakan redukasi ke arah intuisi yang ada dalam ilmu-ilmu pengetahuan dan para ilmuwan, sehingga kegiatan ilmu-ilmu dalam pelaksanaannya dapat dimengerti sesuai dengan kekhasan masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan cara kerja filsafat ilmu dalam keperawatan. Yakni yang pertama, memudahkan proses keperawatan karena tanpa mempelajari filsafat ilmu keperawatan, maka akan semakin sulit melaksanakan proses keperawatan. Yang kedua, yakni dengan mengetahui dan melaksanakan perilaku yang mengandung makna, rasa cinta terhadap kebijaksanaan, terhadap pengetahuan, terhadap hikmah, dan ucapannya yang baik dan sopan. Yang ketiga yaitu dapat memecahkan suatu permasalahan meliputi dampak teknologi, sosial budaya, ekonomi, pengobatan alternatif, kepercayaan spiritual dalam hal pencapaian profesionalisme seorang perawat. Yang keempat yaitu menghindari dan meminimalisasi kesalahpahaman dan konflik dalam pencarian kebenaran tentang ilmu keperawatan. Yang kelima yaitu sebagai dasar dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan untuk bertindak melalui pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Yang keenam yaitu mendapatkan kebenaran tentang hal-hal yang dianggap belum pasti apakah tindakan yang kita lakukan dan dapat yang kita keluarkan itu adalah benar atau salah. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, dengan filsafat seorang perawat. Dan yang terakhir yaitu dengan filsafat, seorang perawat dapat menggunakan kebijaksanaan yang dia peroleh dari filsafat sehingga perawat tersebut dapat lebih berpikir positif.